Assalamualaikum, hai semua, welcome to my channel. Kali ini aku akan membagikan resep pempek pistel atau pempek pastel. Ini bahannya ekonomis, tanpa ikan tapi enak banget buat jadi cemilan. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, pertama kita bikin dulu bahan isian pempeknya. Pertama di sini aku menggunakan 1 sendok teh lada bubuk, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, gula, garam, dan kaldu jamur. Kemudian ada 1/4 kilo pepaya serut muda, boleh juga ditambahkan udang rebon dan daun seledri. Pertama di sini pepaya serutnya akan aku beri 1 sendok teh garam. Ini akan aku remas-remas. Jadi karena untuk melembutkan tekstur pepaya, ini harus kita remas dan kemudian kita biarkan selama 15 menit. Karena pepaya itu ada yang teksturnya keras, ada yang juga yang teksturnya lembut, dan yang aku dapatkan ini teksturnya sedikit lembut, jadi aku meremasnya tidak terlalu keras. Setelah itu bisa kita cuci bersih, kemudian kita saring sampai airnya tidak terlalu mengendap banyak di dalam pepaya, agar nanti tumisannya itu lebih awet dan lebih enak. Nah, ini sudah aku cuci bersih dan sedang aku saring airnya. Setelah ini kita akan langsung menumis. Sediakan minyak yang sudah panas secukupnya, kemudian kita tumis bumbu halus tadi sampai matang. Setelah itu kita masukkan pepaya serut tadi, dan kemudian kita masukkan juga bumbu-bumbunya. Oh ya, di sini aku lupa menambahkan udang rebon. Kalau bagi yang suka udang rebon itu boleh ditambahkan juga, dan jangan lupa juga ditambahkan 2 batang seledri agar lebih enak rasanya. Nah, kalau sudah matang seperti ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Untuk membuat kulit pastelnya, di sini kita membutuhkan 200 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 300 gram tapioka, 450 ml air, gula, garam, dan kaldu jamur. Jangan lupa juga telur. Di situ aku lupa menambahkan telurnya. Masukkan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. Ini aku tambahkan air panas, boleh juga air hangat. Setelah itu aduk rata menggunakan spatula. Karena di sini masih sangat panas, jadi aku pakai spatula. Oh ya, di tahap ini juga sebaiknya langsung dimasukkan telur dan bumbu-bumbunya, tapi ini maaf banget, aku lupa banget di step ini untuk memasukkan telur dan bumbu, jadi aku masukkannya setelah memasukkan tepung sagunya. Nah, ini bisa kita campur lagi dengan tepung sagu, aduk-aduk rata. Kemudian aku campurkan bumbu-bumbu yang terlupa tadi, dan ini aku masukkan 1 butir telur seperti ini. Nah, ini karena sudah dingin, suhunya sudah turun, jadi aku ulen menggunakan tangan, tapi tolong diperhatikan di sini mengulennya itu hanya sampai tercampur saja, jangan sampai kalis halus ya. Karena kalau sampai kalis itu glutennya terbentuk, dan kalau glutennya terbentuk nanti akan alot keras pempeknya ketika sudah dingin. Nah, ini sampai cukup seperti ini saja jadinya, ini cukup tercampur aja. Dan sekarang kita akan mencetak kulitnya. Di sini aku menambahkan 3 sendok makan tapioka. Ini untuk baluran di tangan ataupun baluran di tepungnya nanti agar tidak lengket di tangan seperti ini. Jadi ini aku mengambil 30 gram adonan. Kalian boleh seberapa berat pun yang kalian suka. Di sini aku 30 gram. Kemudian masukkan pepaya tumis yang sudah kita buat. Ingat, kalau kalian merasa tangan kalian terlalu lengket ataupun sulit untuk dibentuk, jangan ragu untuk menambahkan sagu di tangan kalian atau di adonannya, karena itu gak berpengaruh pada hasil adonannya, dia tetap lembut, tetap enak kok teman-teman. Nah, ini caranya pinggirannya.
itu dicubit dulu, kemudian ditarik ke dalam, cubit, kemudian tarik ke dalam, seperti itu sampai ke ujung pastel ya. Nah ini kalau sudah terasa tangannya lengket, boleh ditambahkan sagu, dan seperti ini jadinya teman-teman. Ini aku ulangi lagi prosesnya. Aku timbang terlebih dahulu 30 gram, kemudian aku lumuri dengan sagu atau tapioka. Kemudian aku bentuk sampai sedikit agak bundar melingkar, tapi tidak harus sama rata melingkar ya, karena itu tidak terlalu terlihat. Kemudian diisi dengan pepaya tumis tadi. Kemudian kita satukan pinggirannya, dicubit-cubit seperti ini. Seperti ini dari ujung ke ujung dirapatkan. Setelah nanti semuanya sudah dirapat, kemudian dicubit, kemudian ditarik ke dalam. Seperti ini aja prosesnya. Oh iya, tips untuk membuat pastel agar bentuknya tetap kokoh, tidak terlalu mendatar setelah digoreng seperti itu. Jadi kalian isi si kata serutnya ini tadi harus agak banyak ya, jangan hanya sedikit. Jadi dibuat agak gembung banyak, sehingga nanti pada saat selesai digoreng itu bentuknya tetap cantik. Karena ada beberapa pastel yang aku lihat tuh bentuknya seperti terlalu mendatar, jadi kurang cantik, bentuk bagian tengah itu tidak gembung seperti itu ya teman-teman. Seperti ini, jadi jangan pelit-pelit untuk memasukkan isian kata serutnya tadi. Nah, kalian lakukan proses ini sampai selesai. Next kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menggoreng si pempek pastelnya. Panaskan minyak yang banyak, kemudian goreng menggunakan api yang sedang, jangan terlalu besar karena nanti akan cepat mutung dan bagian dalamnya tidak matang sempurna. Jadi ini pertama aku akan membuat versi frozen. Pertama di sini aku goreng pastel sampai dia kering bagian luarnya, tidak perlu sampai kekuningan ataupun kecoklatan, hanya beberapa detik saja, kemudian langsung diangkat, dan kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke freezer ataupun ke chiller, dan ini tahan sampai 1 bulan. Nah ini versi kedua aku mau menggoreng untuk langsung dimakan. Jadi kalau ini kita menggoreng seperti biasa ya, menggorengnya sampai kekuningan seperti ini. Nah ini dia pempek pastel ala teri. Kalau kalian suka dengan resep ini, kalian boleh recook ya. Nah untuk resep cukanya akan aku share di kemudian hari ya. Nah ini dia akan kita cobain gimana bagian dalam pempek pastelnya. Jangan lupa dimakan pakai cuka biar lebih sedap. Terus bagian dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman. Isiannya banyak, sudah matang sempurna, dan rasanya enak banget.